Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan ke perbatasan Jawa Barat, Jawa Timur. Dari posko utama Ramayana kita melanjutkan menyusuri kembali jalur Pantura ya. Seperti tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa kepadatan pengendara roda 2 ini masih sangat banyak sekali ya, dengan kecepatan yang konstan ya, di atas 60 km per jam. Oleh karenanya untuk warga lokal hendaknya lebih berhati-hati ketika mau menyeberang ataupun mengendarai kendaraan, mau berbelok ya, hendaknya lebih memprioritaskan para pemudik ya, karena memang mereka dalam berkendara itu mempunyai kecepatan di atas rata-rata pengendara lokal tentunya ya. Tadi sebelum lampu merah pleret kita melihat banyak ada ya beberapa lubang di jalan yang tentunya masih dalam ya. Kemudian setelah lampu merah di sini, ini jalannya juga bergelombang. Tetap tingkatkan kewaspadaan. Kemudian juga di jalan ini ya, di depan itu ada pasar kue ya, pasar Jabur, Senek, dan kondisi jalan seperti menyempit karena memang biasanya ada bahu jalan digunakan untuk parkir kendaraan ya. Namun seperti yang bisa kita lihat dari layar kaca ya, kondisinya masih lancar ya. Nah, seperti biasa di depan nanti mulai masuk ke Kedawung sampai dengan pertigaan ya, yang ke arah Mundu dan ke arah Indramayu itu biasanya lebih macet ya. Kenapa? Karena di situ merupakan titik temu ya, pertemuan dari beberapa jalur ya, dari jalur Kuningan, kemudian Majalengka, dari Bandung juga banyak ya, sehingga mau tidak mau biasanya itu akan lebih tersendat. Ditambah memang lampu merah ya, itu masih diaktifkan. Di sini kecepatan berkendara hanya 20 km per jam ya, karena padat merayap. Empal Gentong Haji Apud sudah buka. Yang masih kuat berpuasa tetap semangat untuk puasa, jangan sampai tergoda kena aroma sate. Ini menurun kecepatan tinggal 10 km per jam karena di depan itu sangat padat sekali ya. Tetap fokus dalam berkendara, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, dan tentunya
memastikan selamat sampai kota tujuan. Keluarga besar menunggu kedatangan Bapak dan Ibu semua di kota tujuan. Wih, canggih ini guys, helmnya KYT, tapi ditambah ornamen tanduk Garut. Kita tidak mudik, tapi kita juga merasakan bagaimana kegiatan atau aktivitas mudik ini ya. Mau tidak mau, karena ini merupakan tugas kemanusiaan ya, apa salahnya ikut terlibat juga ya, memberikan bantuan sekecil apapun, harapannya bisa meringankan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kehadiran kami sangat membantu bagi mereka semuanya. Oke, sudah sedikit terurai ya. Nah, ini putaran biasanya tidak dibuka, nggak tahu kenapa dibuka ya. Itu Pak Polisi dengan setia standby di perempatan, memastikan pengaturan lalu lintas berjalan normal dan sesuai dengan yang sudah direncanakan pastinya. Oke, lurus untuk ke kota, karena kita mau ke perbatasan, kita ambil arah ke kanan ya, ke arah Jawa Tengah tulisannya. Di depan ada bajai bajai guys. Oke, lampu merahnya masih aktif dan sudah berwarna hijau ya. Artinya kita menunggu untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tadi jalannya ada yang bergelombang sebelah kanan ya, tadi setelah
lampu merah. Kenapa bisa seperti itu? Karena masih banyak mungkin ya kendaraan roda 4 atau sumbu 3 lebih yang overload ya, melebihi tonase yang diprioritaskan atau ditentukan tentunya. Kita sudah memasuki perbatasan ya. Di depan nanti ada gerbang perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Untuk kecepatan sekitar rata-rata pemudik ya di jalur ini 60 sampai 80 km per jam. Wih, ketemu dengan helm tanduk lagi guys. Kita kecepatan 60 km per jam ini. Kalau pemudik di atas 60 ya, antara 70 sampai 80 km per jam. Walaupun cepat, semoga masih tetap dalam batas normal dalam berkendara ya, karena kadang kitanya sudah hati-hati, di depan kitanya malah membahayakan ya. Jadi saling menghormati antara yang satu dengan yang lain ketika berada di jalan tentunya. Oke, bisa kita lihat ya di sini antrian dari lampu merah sampai dengan posisi kita saat ini sekitar 500 meter dengan hitung mundurnya 50 ya. Detik nanti kembali berwarna merah. Makanya di sini terjadi penumpukan ya, bukan hanya yang ke arah Jawa ya, tapi juga dari arah Jawa Tengah ke Jawa Barat ya, itu juga sama mengalami penumpukan. Lampu merah berurutan dari Sunyaragi, kemudian Jalan Pemuda, kemudian Jalan Kangraksan, dan jalan atau terminal ya, Terminal Harjamukti. Itu semuanya lampu merahnya aktif semua, dengan jarak kurang lebih antara lampu merah yang satu dengan yang lain sekitar 1 sampai 2 km. Nah, nanti setelah lampu merah pos atau rest area untuk wilayah Kota Cirebon. Ini ada BNPB, ada dari partai ini, dari PKS, kemudian ada dari apa ini, Ostofit, kemudian ada dari Dinas Perhubungan, dari FKPPI ya, ada dari Bisnet dan lainnya. Itu berkumpul di sekitar area Gua Sunyaragi. Di
depan kembali terjadi penumpukan sekali lagi karena memang lampu merah ya, lampu merah Kangraksan. Arah kiri itu nanti ke Rumah Sakit Gunung Jati, Rumah Sakit Ciremai, dan ke arah kanan nanti ke daerah Kuningan. Dengan jarak antrian dari titik lampu merah sekitar 600 meter. Ada nih kayaknya sih sekitar 1000 motor. Jadi hampir kayak apa namanya, pawai ya, hampir seperti pawai. Hijau langsung jalan semua. Jalannya menyempit ya. Setelah lampu merah ini jalannya menyempit karena jembatan. Masih ada 2 lampu merah lagi di depan ya. Lampu merah Terminal Harjamukti. Ini juga posisi jalannya yang pasti menyempit juga karena terbagi menjadi 2, ada separator untuk kendaraan umum yang berhenti di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Biasanya digunakan untuk semacam halte ya, menaikkan atau menurunkan penumpang. Bisa kita bayangkan bagaimana lelahnya mereka yang dari Jakarta ya. Dari Jakarta mereka dari jam 4, bahkan mungkin ada yang jam 12 malam, atau mungkin ada yang dari sore hari ya, dari jam 8 sore mereka sudah berangkat. Kemudian kalau kita memantau informasi di media sosial juga, tadi malam itu sempat terjadi kemacetan lumayan di beberapa titik kumpul pertemuan ruas jalan di Kalimalang ya. Sungguh perjuangan yang luar biasa untuk para pemudik. Di sini agak lumayan adem ya posisi jalan karena memang banyak sekali pohon-pohon besar ya. Dan di depan ini juga nanti ada beberapa posko rest area ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik juga. Oke, ini adalah lampu merah bahagia, jalan bahagia. Kita baca ya, dia menyembuhkan luka ini, namun setelah sembuh dia melukai kembali. Celeng.
Dewekan Kendel, Banyumas, Jakarta Banyumas. Oke, nanti kita berikan kesempatan bagi para pemudik di depan. Nanti kita akan melambat, memberikan kesempatan kepada pejuang kampung halaman untuk lebih dulu sampai ya. Untuk cuaca, kalau kita melihat dari BMKG ya, sekitar pukul 10.11 saat ini cuaca di angka tertinggi ya. Untuk Kabupaten Cirebon hari ini adalah 31 derajat Celcius, dan ditambah panasnya knalpot, aroma BBM mungkin bisa meningkat menjadi 33 sampai 35 derajat. Luar biasa ini panasnya. Oke, di depan sudah hijau. Kita menunggu giliran. Oke, kita melambat ya. Nanti kita cari jalan aman, jangan asal pelan ya, tapi kita harus mengimbangi supaya posisi motor yang di belakang itu tidak kagok ya. Kita memasuki wilayah apa ini? Jalan layang ya. Jalan layang. Ini masuk ke jalan layang. Tetap fokus dan tetap waspada dengan kondisi jalan, saling menghormati antara pengguna yang satu dan pengguna yang lainnya. Jangan lupa berdoa sepanjang perjalanan. Kitanya sudah berhati-hati, kalau malah orang lain yang misalnya ya membuat kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita sudah ada di jalan layang. Kita lihat di depan, ini adalah bangunan yang lagi viral ya di Cirebon. Bangunan Grage City yang harusnya sudah jadi tapi terbengkalai. Ada yang mengatakan kontraktornya kabur, ada yang mengatakan pemiliknya capek karena terlalu banyak pungli sehingga memilih untuk tidak melanjutkan, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak tahu realitanya seperti apa. Awas ya, tetap jaga batas aman dalam kecepatan berkendara. Di depan ini kemacetannya mengular ya, tapi lancar. Jadi bukan berhenti, tapi lancar. Dengan kecepatan
40 sampai 60 km per jam. Di depan adalah pertigaan yang ke arah kiri nanti ke kota, yang ke kanan nanti ke sana nah, PMI. Hah? Wis dah. Oke, kita berhenti dulu. Konfirmasi jika ada apa motor. Yuk. Sudah ditangani dari PMI Kota Cirebon ya. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya, kita ke kanan ke Jawa Tengah ini, karena kalau ke kiri itu nanti ke Kota Cirebon. Nah, ini posko utama kepolisian Cirebon Kota, Kalijaga, dan ada beberapa tenda dari instansi yang lainnya juga. Di sini juga banyak berjejer warung-warung dadakan, bisa digunakan istirahat ya, karena cukup rindang ya, banyak sekali pohon-pohon besar di sini. Kalau capek jangan dipaksakan, berhenti istirahat ya. Jangan sampai mengorbankan waktu tersisa seperti itu. Kalau memang ada kendala dengan kesehatan, jangan sungkan juga untuk meminta bantuan kepada siapapun ya. Kita tahu, dan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya punya ini pom bensin lumayan tidak terlalu rame ya, karena mungkin sudah pada mengisi di sekitar daerah Plumbon dan kota tadi lumayan sangat padat. Nah, di depan ini ada posko mudik dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, banyak sekali. Nanti kapan-kapan kita coba mampir ya. Kita naik ke jembatan apa ini namanya? Ini Lemah Bungkuk Mundu. Sebelah kiri SMKN 1 Mundu atau SMK Pelayaran ya. Kata orang Cirebon mah SMK Pelayaran. Berhentilah. Kita lihat bagaimana para pemudik. Yang luar biasa. Ini kita baca lagi tulisan. Cah gunung balik kampung, rak usah berisik, sing penting mudik.
Tangerang Pemalang. Tangerang ke Pemalang, luar biasa itu. Kita sampai di Pasar Mundu ya. Nah, harap berhati-hati karena memang banyak kendaraan roda 2 yang diparkir di bahu jalan sehingga jalannya menyempit, dan banyak juga lalu lalang dari masyarakat sekitar. Tentunya yang biasa melewati jalur ini ya mungkin sudah hafal daerah-daerah mana saja yang harus mengurangi kecepatan ya. Seperti ini juga nih ya, ada penyeberang karena memang tidak ditutup posisi lubangnya dari arus sebelah. Mamang Paket masih tetap bergerilya dengan paket-paket Bapak Ibu yang memanfaatkan diskon besar-besaran ya. Kecepatan kita hanya 20 sampai 40 km per jam ya. Jauh di atas rata-rata dari para pemudik yang antara 60 sampai 80 km per jam. Oke, kita tambah kecepatan supaya tidak beriringan dengan kendaraan roda 4 di sebelah kanan. Lupa ketika kita melambat untuk mengambil jalur ruas sebelah kiri supaya tidak membuat kagok ya pemotor atau pemudik yang melaju dengan kecepatan di atas kita. Wih, ada kereta guys. Kalau sudah masuk daerah sini itu aromanya aroma terasi. Sebelah kiri PLTU.
pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah ya betul, PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Ini rest area, wih, rest area buat para pemotor kayaknya enak tuh di sekitar PLTU ya. PLTU menyediakan rest area untuk para pemudik sepeda motor. Ke kanan Sindang Laut, lurus Tegal Pemalang. Kemarin sempat ditutup tapi hari ini dibuka, tapi dengan pengawasan para warga sekitar yang membantu mengurai ya, mengarahkan. Luar biasa. Ini posko mudik dari Banser ya, ada di sebelah kantor polisi. Apa ini, daerah mana ini? Astana Japura. Brigade SPSI menyediakan tenda untuk istirahat para pemudik juga. Luar biasa solidaritas masyarakat Indonesia ya. Momen mudik hanya terjadi ya, atau mungkin yang paling besar yang terjadi yaitu di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia salah satu negara muslim terbesar Oke, kita mau ke kanan, nanti masuk ke tol Palikanci ya. Karena memang posko kita selanjutnya ada di pintu masuk tol Palikanci atau Kanci, Pospam Kanci adanya. Kita lihat dari arah Jawa Tengah yang ke Jawa ya, tidak jauh beda dengan dari Jawa ke Jawa Tengah ke sana ya. Banyak kendaraan juga ya, hanya didominasi oleh kendaraan roda 4. Kalau dari DKI, dari Jakarta ke Jawa, ini prioritas kendaraan roda 2, karena memang roda 4-nya dialihkan ke jalur tol ya, yang mana kemarin itu sempat diberlakukan one way. Untuk hari ini kita lupa untuk melakukan pengecekannya, apakah masih berlaku one way atau memang sudah normal kembali. Ini lumayan lama ini. Guys, panas.
Oke, kita sudah sampai di pos Kanci. Kita lanjutkan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.